warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuandira NPM 719212845. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi koperasi. Bagaimana dengan sistem ekonominya di Indonesia? Indonesia termasuk negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran yang dikenal dengan sistem demokrasi ekonomi. Sistem ekonomi koperasi sebagai suatu sistem ekonomi koperasi tertentu memiliki jiwa atau ideologi tertentu yang menjadi karakteristik. Untuk memahami karakteristik koperasi Indonesia, kita harus tahu konsep dasar koperasi Indonesia, khususnya yang menyangkut pengertian dan nilai-nilai dasar serta prinsip-prinsip koperasi. Koperasi dalam teologi pembangunan. Teologi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang dinamis dan strategis yang kemudian juga dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik ekonomi nasional yang kita bangun. Ada syarat pendiri koperasi. Ada 3, yaitu yang pertama syarat koperasi primer, yang kedua syarat koperasi sekunder, yang ketiga syarat koperasi simpan pinjam. Syarat koperasi primer yaitu ada 5. Yang pertama, pendiri koperasi mengajukan akta pendirian koperasi baik itu secara tertulis maupun secara elektronik kepada menteri dengan melampirkan beberapa persyaratan. 2. Rangkap akta pendirian koperasi bermaterai. 3. Berita acara rapat pendirian koperasi. Yang keempat, surat bukti penyetoran modal. Yang kelima, rencana awal kegiatan koperasi. Syarat koperasi sekunder. Yang pertama, ada syarat untuk mendirikan koperasi sekunder sama seperti koperasi primer, namun terdapat beberapa tambahan dokumen. Yang kedua, hasil berita acara rapat pendirian. Yang ketiga, keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer atau sekunder. Yang keempat, NPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer atau koperasi sekunder. Syarat koperasi simpan pinjam. Yang pertama, terdapat persyaratan khusus untuk KSP yang bisa dilihat pada pasal 10 ayat 5 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018. Setelah pengajuan akta pendirian koperasi dan mendapatkan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi, maka Menteri akan menerbitkan 2 opsi surat, yaitu surat keputusan atau SK, penerimaan atau penolakan. Selanjutnya ada tahapan dan prosedur pendirian koperasi. Yang pertama, perencanaan pendirian koperasi. Yang kedua, penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas. Yang ketiga, rapat pendirian koperasi. Yang keempat, verifikasi nama koperasi. Yang kelima, mengajukan pengesahan akta pendirian koperasi. Yang keenam, verifikasi dokumen permohonan. Yang kelima, mekanisme di Sismin BH-KOP. Yang ketujuh, pengesahan pendirian koperasi. Selanjutnya ada awal modal pendirian koperasi. Modal sendiri berasal dari simpan pokok, simpan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal pinjaman berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, dan selanjutnya surat utang lainnya dengan sumber yang sah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.